Chatbot. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang accounting teori chapter 8. Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Rafli Tirtagiri dengan NIM 2019 12 11 038. Dan di sebelah saya ada Saudara Ariel. Boleh? Nama saya Muhammad Ariel Beriman dengan NIM 2019 12 11 036. Dan ketua Nama kelompok saya ini, Arle Bayu. Boleh diperkenalkan diri? Nama saya Harley Bayu Bimantoro dengan NIM 2019 12 11 014. Selamat berpresentasi, kawan-kawan. Oke, terima kasih untuk Saudara Harley. Sebelumnya jika teman-teman ingin mengerti lebih dalam materi ini, harap tonton sampai habis ya. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang bab 8 pendapatan. Sebelumnya, apa sih itu pendapatan? Dalam bisnis, itu pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya, seperti penjualan produk dan dan atau jasa kepada pelanggan bagi pemerintah seperti pendapatan melalui penerimaan atau pungutan pajak. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Pertumbuhan pendapatan mengurangi indikator pentingnya dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan juga pertumbuhan keuntungan dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor. Oke, next. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama itu pendapatan ditentukan. Ntar di sana kita akan materi tersebut akan dijelaskan oleh saya. Terus yang kedua, kita akan membahas tentang pengakuan pendapatan yang akan dijelaskan oleh Saudara Ariel. Terus yang ketiga kita akan membahas tentang pengukuran pendapatan dijelaskan oleh Saudara Ariel. Yang keempat, kita akan membahas tentang tantangan untuk pembuatan standar yang akan dijelaskan oleh Saudara Ariel. Yang kelima, kita akan membahas tentang masalah bagi auditor yang akan dijelaskan oleh Saudara Harley. Dan yang keenam itu kesimpulan dari seluruh yang kita bahas itu akan dijelaskan oleh Saudara Harley. Oke, next. Pendapatan ditentukan. Next. Definisi umum pendapatan. Yaitu pertama definisi umumnya, pendapatan merupakan kunci elemen dalam laporan keuangan dan cukup penting untuk penyusunan dan penggunaan laporan keuangan. Nah, laporan pendapatan mencerminkan operasi masa lalu perusahaan dan digunakan untuk memprediksi masa depan. Jadi maksudnya pendapatan ini bisa melihat kinerja perusahaan ini bagus apa tidak. Jadi perusahaan ini dapat bertahan apa tidak dalam masa depan dalam masa ke depannya. Jika pendapatan ini jelek, mungkin perusahaan tidak akan melanjutkan kinerja tersebut. Nah, jika pendapatan bagus, sebaliknya perusahaan akan terus melakukan kinerja tersebut yang menghasilkan pendapatan tersebut. Terus yang kedua itu ada PSK 23. Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus kas tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi. Next. Sini kita membahas tentang pendapatan ditentukan. Dua arus yang berhubungan dengan kegiatan operasi utama perusahaan itu ada physical flow dan monetary flow.
Sebelumnya apa sih itu physical flow? Nah, jika sebuah perusahaan ingin memilih metode yang paling mendekati kalkulasi spesifik, maka arus persediaan atau inventaris fisik aktual masuk dan keluar perusahaan akan memotivasi pilihan metode. Misalnya, perusahaan sering berusaha menjual barang terlama dalam persediaan terlebih dahulu untuk beberapa produk mereka. Hal ini tentu saja terjadi pada barang-barang yang mudah rusak. Seperti barang-barang kelontong lainnya, metode FIFO paling baik mencerminkan fisik dalam situasi ini. Metode biaya rata-rata dapat digunakan untuk cairan seperti bahan kimia di mana barang yang dijual diambil dari campuran persediaan yang diperoleh pada waktu dan harga yang berbeda. Penting untuk memahami bahwa tidak ada persyaratan perusahaan memilih metode inventaris yang mendekati arus fisik aktual dan hanya sedikit perusahaan yang membuat pilihan atas dasar ini. Sebenarnya pengaruh metode persediaan terhadap pendapatan pajak penghasilan menjadi motivasi utama yang mempengaruhi pilihan metode income tax dan net income. Jika biaya persediaan unit berubah selama satu periode, metode inventaris yang dipilih dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pendapatan yang dilaporkan oleh perusahaan kepada pihak eksternal dan juga jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan ke otoritas perpajakan. Selama seluruh hidup umur perusahaan, harga pokok penjualan sepanjang tahun akan dengan biaya aktual barang yang terjual terlepas dari metode persediaan yang digunakan bila harga naik dan jumlah persediaan tidak menurun. LIFO menghasilkan biaya pokok penjualan yang lebih tinggi sehingga menurunkan laba bersih dibandingkan metode lainnya. Pengembalian pajak penghasilan perusahaan akan melaporkan pendapatan kena pajak yang tidak rendah dengan menggunakan LIFO. Jika penggunaan diperbolehkan dan pajak yang lebih rendah akan dibayar saat ini, pajak tidak berkurang secara permanen, hanya ditanggungkan. Jumlah yang akan dikurangkan akan dibayarkan ke otoritas perpajakan. Ketika salah satu unit persediaan atau jumlah persediaan kemudian menurun, penghasilan kena pajak perusahaan terdiri dari pendapatan biaya, termasuk biaya penjualan, keuntungan, dan kerugian yang diukur sesuai peraturan otoritas pajak yang sesuai. Laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi tidak selalu sama dengan penghasilan kena pajak. Dalam beberapa kasus, perbedaan disebabkan oleh penggunaan metode pengukuran yang berbeda, namun beberapa yurisdiksi pajak mewajibkan jika perusahaan menggunakan LIFO untuk mengukur pendapatan kena pajak. Perusahaan juga harus menggunakan LIFO untuk pelaporan keuangan eksternal. Ini dikenal sebagai aturan kesesuaian LIFO berkenan dengan metode persediaan. Motivasi pajak penghasilan untuk menggunakan LIFO dapat diimbangi oleh keinginan untuk melaporkan laba bersih yang lebih tinggi. Laba bersih yang dilaporkan berpengaruh pada harga saham perusahaan, pada bonus yang dibayarkan kepada manajemen, atau pada kesepakatan hutang dengan kreditur. Terus di sini kita akan membahas tentang monetary flow, atau kita kenal dengan cash flow. Atau arus kas adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh bisnis, institusi atau individu. Dalam bidang keuangan, istilah tersebut berfungsi untuk menggambarkan jumlah uang tunai yang dihasilkan dan dikonsumsi dalam periode waktu tertentu. Pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran akan menciptakan cash flow yang positif. Sebaliknya, cash flow akan menjadi negatif apabila pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Jadi tuh kayak pendapatan itu kalau misalnya lebih besar daripada pengeluaran atau belanja, itu disebut positif. Jika pengeluaran itu lebih kecil daripada belanjanya, itu disebutnya negatif. Nah, jika membiarkan cash flow untuk individu atau keluarga,
terdapat beberapa jenis pemasukan dan pengeluaran yang perlu kami pahami. Pemasukan. Nah, ini ada jenis-jenis pemasukan itu. Yang pertama itu penghasilan aktif. Meliputi semua pendapatan yang diterima, bisa berupa gaji, honor, hingga bonus dan komisi. Nah, yang kedua ini penghasil dari investasi. Didapat dari keuntungan instrumen investasi, misalnya penjualan saham, bunga, deposito, hingga penjualan properti atau aset lain. Terus yang ketiga ini ada pendapatan pasif. Menurut 4 Pillar Freedom, pendapatan pasif adalah penghasilan yang didapat dari aset yang sudah dimiliki. Beberapa contohnya dari pendapatan pasif, misalnya mendapatkan uang dari rumah yang disewakan atau pembagian hasil dari karya yang diperjualbelikan. Misalnya apa sih? Itu kayak buku, musik, konten, dan lainnya. Nah, pengeluaran. Melansir dari BBVA, terdapat 4 jenis pengeluaran setiap bulannya. Pasti kita lakukan. Untuk lebih jelasnya, itu jenisnya ada pengeluaran tetap yang wajib dibayar. Jadi jenis pengeluaran ini merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar dan tidak dapat dihindari. Contohnya adalah pengeluaran untuk membayar pinjaman, pajak, asuransi, cicilan rumah, hingga biaya pendidikan. Itu hal-hal yang wajib untuk dibayar. Terus pengeluaran yang tidak terhindarkan. Pengeluaran ini sangat penting dan dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pengeluaran untuk belanja kebutuhan harian, uang transportasi, biaya listrik, air, dan masih banyak lainnya. Jenis pengeluaran ini memang tidak terhindarkan, tapi kamu masih bisa mencoba berhemat, sehingga bisa mengurangi jumlah pengeluaran. Terus ada pengeluaran tambahan. Pengeluaran tambahan meliputi jenis biaya yang kita keluarkan untuk kebutuhan konsumtif. Seperti untuk pergi ke restoran mewah, membeli kopi di sebuah kafe yang populer kayak Starbucks, hingga membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan jika tidak dapat menahan diri dan terlalu impulsif. Maka pengeluaran jenis ini akan tidak terkendali dan membuatmu tidak hemat. Terus tabungan. Tabungan ini juga sejenis pengeluaran, tapi pengeluaran yang positif. Tabungan adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki karena bisa menjadi simpanan untuk masa depan. Nah, karena itu, kalian harus menyisihkan uang untuk tabungan, sehingga hal yang satu ini termasuk dalam pengeluaran. Terus pengertian tentang pendapatan itu sendiri. Ada beberapa macam. Berikutnya adalah beberapa pandangan yang menegaskan arti konseptual dan pendapatan. Yang pertama itu ada IAS 18 atau IASB 118 revenue. Pendapatan merupakan aliran masuk bruto manfaat ekonomi selama satu periode yang berasal dari kegiatan rutin atau entitas yang menyebabkan peningkatan ekuitas selain kontribusi pemilik. Yang kedua itu ada IASB Framework Revenue from Part of Income. Pendapatan merupakan bagian dari penerimaan income yang merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang berasal dari peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Terus ada lagi FASB. FASB itu pendapatan merupakan aliran masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas atau kombinasi keduanya. Nah, dalam suatu periode berasal dari penyerahan atau produksi barang atau jasa atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama entitas behavioral view of revenue. Nah, IASB itu atau yang kita kenal dengan Financial Accounting Standard adalah organisasi nirlaba independen yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk perusahaan dan organisasi nirlaba di Amerika Serikat. Nah, mengikuti prinsip GGA,
FASB dibentuk pada tahun 1973 untuk menggantikan Accounting Principles Board (EPB) dan menjalankan misinya. FASB berbasis di Norwalk Con bagaimana Financial Accounting Standard Board bekerja. Nah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau lebih dikenal dengan Financial Accounting Standard Board dalam bahasa Inggris memiliki wewenang untuk menetapkan dan menafsirkan prinsip GAAP atau General Accepted Accounting Principle. Di Amerika Serikat, untuk perusahaan publik dan swasta serta untuk organisasi nirlaba, perangkat standar untuk bagaimana perusahaan nirlaba, organisasi nirlaba dari pemerintah harus menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan mereka. Security and Exchange Commission (SEC) atau yang kita kenal SEC mengakui FASB sebagai penyetel standar akuntansi untuk perusahaan publik. Ini juga diakui oleh Dewan Akuntansi Negara, yaitu American Institute of Certificate Public Accounting ACPA dan organisasi lain di lapangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan merupakan bagian dari kelompok nirlaba independen yang lebih besar, yang juga mencakup Financial Accounting Foundation, yang merupakan yayasan akuntansi keuangan. Financial Accounting Standard Advisory Council, Governmental Accounting Standard Board, dan Governmental Accounting Standard Advisor yang berfungsi mirip dengan IASB didirikan pada tahun 1984 untuk menetapkan standar accounting dan pelaporan keuangan untuk pemerintah, negara bagian, dan lokal di seluruh Amerika Serikat. FAF mengawasi FASB dan GASB. Dua dewan penasihat memberikan panduan di bidangnya masing-masing. FASB diatur oleh 7 anggota dewan penuh waktu yang diharuskan memutuskan hubungan mereka dengan perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja sebelum bergabung dengan dewan. Nah, mungkin bisa di next. Oke, di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara revenue dan gains dengan pendekatan FASB. Revenue atau yang kita kenal dengan pendapatan berkaitan dengan operasi yang sedang berlangsung atau operasi utama. Jadi pendapatan ini berkaitan dengan revenue ini berkaitan dengan operasi yang langsung yang sedang kita lakukan atau yang sedang perusahaan lakukan. Nah, sedangkan gains ini peningkatan aset dari transaksi sekeliling atau mendadak atau peristiwa lain yang mungkin sebagian besar di luar kendali perusahaan. Oke, next. Pandangan dari perilaku pendapatan. Patton dan Lilliton, revenue atau yang kita kenal dengan pendapatan, pengukuran dari performa bruto sebuah entitas sebagai bisnis penghasil profit. Nah, yang kedua itu expense atau beban. Itu dilihat dari mewakili usaha dari perusahaan. Nah, yang ketiga itu matching revenue and expense. Penggabungan antara pendapatan dan pengeluaran atau beban. Itu penyajian pendapatan dan beban menghasilkan profit yang merupakan pencapaian neto perusahaan. Jadi dihitung dari pendapatannya itu berapa, pengeluarannya itu berapa. Nah, itu menghasilkan profit yang merupakan pencapaian neto perusahaan atau target dari perusahaan, pendapatan bersih. Oke, next. Pandangan perilaku dari pendapatan. Bedford, operasi bisnis umum dapat
operasi bisnis yang umum dari entitas meliputi perolehan sumber daya uang, penggunaan jasa, penggabungan ulang jasa-jasa yang telah diperoleh, terus ada perolehan jasa dan penyerahan jasa. Perolehan sumber daya uang itu adalah perolehan yang dihasilkan dari pendapatan perusahaan. Perolehan ini sudah dikurangi dengan pengeluaran perusahaan atau expense, beban. Jadi ini adalah perolehan bersih dari perusahaan. Nah, penggunaan jasa itu penggunaan jasa itu kayak penggunaan jasa orang tertentu yang digunakan oleh perusahaan. Nah, penggabungan ulang jasa-jasa yang diperoleh. Terus kita lanjut ke Myers. Profit yang diperoleh ketika pengambilan keputusan kritis atau melakukan tugas yang paling sulit dalam suatu siklus transaksi yang lengkap. Nah, ini ada earning process. Yang pertama itu ke purchase of service input. Nah, dari purchase of service input ini lanjut ke production atau produksi, ya, yang pembuatan barang. Terus ada storage of production. Terus dari storage of production lanjut ke sales on credit. Nah, dari sales on credit lanjut ke collection of cash. Dari collection of cash itu lanjut ke warranty. Nah, dari ke warranty ini semuanya itu mencakup ke profit. Jadi untuk menghasilkan profit ini ada tahap-tahapnya. Yang tadi sudah saya jelaskan, dari purchase of service input, terus production, storage of produk, sales on credit, collection of cash, terus ke warranty. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Ariel. Baik, terima kasih Saudara Tirta yang sudah menjelaskan apa yang menentukan suatu pendapatan dalam perusahaan atau dalam teori akuntansi ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke subbab 2, yaitu pengakuan pendapatan. Di pengakuan pendapatan ini kita bisa tahu apa yang membuat pendapatan itu masuk dalam kategori pendapatan. Oke, kita bisa langsung lanjut saja. Baik, yang pertama itu kita bisa lihat pengakuan pendapatan itu dari perspektif sejarah. Jadi selama abad ke-19, income atau profit bagi entitas bisnis ditentukan berdasarkan konsep peningkatan dalam kekayaan bersih yang dilakukan baik melalui kebijakan akuntansi, penggantian, atau dengan penilaian aset secara periodik. Itu menurut Sheffield, dia memberikan konsep tersebut. Namun memberikan konsep pendapatan itu seperti itu. Namun konsep dia itu dianggap punya kontribusi atas terjadinya bencana ekonomi yang mengarah pada depresi besar-besaran pada tahun 1930-an. Nanti akan saya jelaskan apa yang terjadi pada saat itu. Dari tragedi itu penilaian aset yang ini karena penilaian aset yang berlebihan. Jadi konsepnya akhirannya digantikan secara bertahap dengan konsep bahwa income atau pemasukan harus terrealisasi terlebih dahulu. Jadi itu sejarah singkat ya. Di Amerika Serikat sempat terjadinya penyalahgunaan yang timbul dari penilaian pada tahun 1920-an kalau tidak salah. Mereka itu berkontribusi sebagian pada peristiwa ekonomi yang membawa bencana yang mengarah ke depresi hebat pada tahun 1930-an. Dan beberapa orang ini melihat profesi akuntansi sebagai
bagian bertanggung jawab atas bencana tersebut, karena telah meyakinkan perusahaan untuk menilai asetnya itu terlalu optimistik. Jadi dalam menghadapi kritik ini, akuntan mengadopsi sikap konservatif dan prinsip pengakuan atau realisasi. Hasilnya dari postur definisi ini ya, itu tadi Hatfield yang menunjukkan bahwa penggunaan otoritatif pertama dari kata realisasi terjadi pada tahun 1932 dalam korespondensi antara Komite Khusus Institut Amerika dan Bursa Efek di New York. Komite khusus ini mendukung kriteria realisasi dan menolak metode penilaian aset. Selanjutnya direvaluasi atas aset yang tidak lancar, karena yang tidak diizinkan berdasarkan US GAAP. Namun mereka umumnya diamati di Inggris dan Australia sebelum diterapkannya pada standar IASB di tahun 2005. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya, ini bisa dilihat ya. Oke, jadi dari peristiwa tadi itu yang saya jelaskan, ini membuat akuntan menyadari perlunya bukti objektif yang cukup untuk mendukung setiap perubahan nilai jika itu akan dicatat sebagai pendapatan. Kunci pertanyaannya adalah pada titik mana selama proses perolehan pendapatan dapat dicatat sebagai pendapatan, karena ada bukti yang cukup. Pengakuan pendapatan dapat terjadi pada sejumlah tahap dalam siklus operasi atau perusahaan. Jadi ini bisa dilihat di presentasi ini, di operating cycle ini adalah siklus yang digambarkan oleh perusahaan. Hal ini juga diuraikan oleh Kumbes dan Martin sebagai berikut. Pendapatan telah diakui pada beberapa titik dalam siklus pendapatan. Nanti jadi maksud dari Kumbes dan Martin ini, pengakuan pendapatan dapat terjadi pada salah satu bagian atau poin dalam siklus operasi entitas atau proses penerimaan. Seperti pada gambar berikut, pengakuan pendapatan itu pada poin yang pertama itu poin 5. Poin 5 itu bisa dibaca itu progressive throughout production. Ini progres produksi. Jadi progres produksi di industri bangunan itu memiliki kontrak konstruksi jangka panjang. Ini bisa dicatat untuk pendapatan. Lalu pada poin 7, receive orders after completing production. Jadi setelah mereka menyelesaikan suatu produksi, mereka menerima order. Jadi di mana tanggung jawab pembeli membeli barang. Jadi di sini ada tanggung jawab pembeli ya untuk membeli barang tersebut karena sudah memberikan order. Lalu paling banyak kasus itu di delivery goods to customers. Lalu dilanjuti pada poin 9 itu oleh beberapa praktik profesional, dan untuk penjualan kredit angsuran itu receipt of cash ya, hasil dari siklus itu semua kita mendapatkan revenue pada poin ke-9. Jadi kita juga perlu merumuskan kriteria untuk membantu perusahaan memutuskan apa yang merupakan bukti objektif yang cukup. Itulah yang kita perlukan untuk mengetahui jenis bukti yang kita perlukan sebelum kita yakin akan jumlah pendapatan atau keuntungan tersebut. Jadi selama bertahun-tahun berdasarkan kebutuhan akan bukti objektif, timbul 3 kriteria yang telah berkembang untuk memastikan apakah pendapatan atau keuntungan harus diakui
kriteria pengakuan ini didasarkan pada keinginan untuk informasi akuntansi yang relevan dan andal. Kriteria tersebut, yang pertama itu adalah kemampuan seorang akuntan untuk menilai aset untuk dapat diukur. Lalu adanya keberadaan suatu transaksi, lalu ada penyelesaian yang substansial dari proses pendapatan. Oke. Next, ini analisis dari kriteria pengakuan pendapatan tersebut. Yang pertama itu tadi ada pengukuran nilai aset atau measurability of asset value. Jadi pendapatan itu dapat diukur secara andal dengan prinsip konservatif, yaitu diakui pada saat realisasi secara aktual. Namun pada akuntansi nilai wajar, perubahan nilai aset akan dicatat sebagai beban atau pendapatan karena menahan suatu aset. Hal ini konsisten dengan pendekatan basis akrual, namun tidak konsisten dengan konsep realisasi dan historical cost. Jadi masih diperlukannya adanya dasar yang valid atas pengakuan pendapatan dalam standar yang menggunakan akuntansi nilai wajar. Karena menurut FASB, pendapatan dan gain tidak akan diakui jika belum realisasi atau realize, atau dapat realisasi, yaitu realizable. Jadi menurut teori monograf nomor 3, realisasi atau realize artinya bahwa aset yang diterima adalah kas atau klaim atas kas. Sedangkan dapat realisasi atau realizable adalah bahwa aset yang diterima itu siap dikonversi menjadi sejumlah kas atau klaim atas kas. Dan menurut Patton dan Littleton, berdasarkan pandangan mayoritas, pendapatan terrealisasi ketika dibuktikan dengan kas atau cash receipt atau piutang atau aset lancar lainnya. Jadi perbedaan realisasi atau realization-nya itu dan pengakuan recognition. Jadi itu pengakuan itu untuk dapat dianggap valid dan ada memerlukan arus masuk aset atau perubahan nilai aset yang dapat diukur secara kuantitatif. Lalu realization-nya itu untuk mengubah menjadi pendapatan menjadi kas atau uang yang memerlukan arus masuk aset lancar. Jadi aspek kriteria measurability adalah terjaminnya kolektabilitas kas yang tergantung dari pertimbangan manajer. Ini biasanya didasarkan pada pengalaman terdahulu. Kumbes dan Martin berpendapat bahwa measurability dan permanence merupakan kondisi yang harus dipenuhi untuk mengatasi ketidakpastian pengakuan. Jadi measurability ini berhubungan dengan kemampuan yang objektif untuk menentukan nilai penjualan. Objektif di sini dapat diartikan tidak bias dan dapat dibuktikan oleh investigator kompeten lainnya. Sementara permanence memiliki makna bahwa sekali diakui maka tidak ada alasan lagi untuk membalik akun pendapatan. Oke. Lanjut ke existence of transaction atau keberadaan suatu transaksi. Jadi ketika sebuah pihak eksternal dalam transaksi jangka panjang menyatakan kesediaan untuk membayar harga yang diberikan untuk produk perusahaan, transaksi ini tentu merupakan bukti objektif dari peningkatan nilai perusahaan. Jadi pihak luar memberikan bukti yang menguatkan nilai outputnya. Lalu adanya penyelesaian substansial dari proses. Di sini pendapatan tidak dihasilkan atau diperoleh sampai perusahaan telah mengakui sebagian besar kegiatan yang memperoleh pendapatan. Jadi pendapatan tidak dianggap telah diperoleh sampai perusahaan telah melakukan sesuatu. Ya, untuk contoh penandatanganan kontrak
di kebanyakan kasus tidak menciptakan pendapatan karena tidak ada kinerja yang dilakukan oleh penjual. Bentar, saya minum dulu. Oke. Selanjutnya itu ada pengukuran atau pengukuran pendapatan, yaitu revenue measurement. Dari ini kita bisa lihat revenue measurement itu disediakan oleh kerangka kerja atau framework. Dia menyediakan dua kriteria untuk pengakuan pendapatan. Kriteria pengakuan pendapatan ini yang pertama itu adanya besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan yang terkait dengan item atau aset tersebut akan mengalir ke atau dari entitas. Dan yang kedua itu item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan. Jadi maksud dari itu ISB 18 ini ASB 118 itu revenue pendapatan akan diukur pada nilai wajar yang dipertimbangkan diterima atau piutang pada paragraf 9. Oke. Kita masuk ke dalam kriteria sales of goods. Jadi di sini pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut telah terpenuhi. Jadi yang kriteria ini dari pendapatan dalam IAS 18 atau AASB 118 revenue sales of goods itu dimaksud dengan penjualan adalah ketika produk telah diserahkan ke pembeli atau jasa yang telah diberikan. Jadi mereka lebih mengacu pada substansi ekonomi transaksi daripada aspek legal, meskipun barang telah diserahkan ke pembeli. Jadi jika risiko signifikan kepemilikan barang masih ditahan penjual, maka hal ini tidak termasuk penjualan dan pendapatan tidak diakui. Lalu, pendapatan dari penjualan barang harus diakui ketika kondisi-kondisi berikut terpenuhi. Jadi kondisi yang pertama itu bisa dilihat entitas telah mengalihkan kepada pembeli risiko secara signifikan dan manfaat kepemilikan barang. Jadi entitas yang telah mengalihkan atau mentransfer risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang kepada pembeli. Lalu dilanjuti sama entitas tidak lagi mengelola hal yang berhubungan dengan kepemilikan dan tidak melakukan pengendalian secara efektif atas barang yang dijual. Lalu adanya jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Lalu ada besar kemungkinan manfaat ekonomi yang bukan dengan transaksi yang akan mengalir ke entitas. Jadi di sini adanya kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi itu akan mengalir ke suatu entitas. Dan yang terakhir itu dia yang terjadi atau yang akan terjadi hubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Oke, bisa next. Di sini kita bisa lihat penjelasan penjualan. Penjelasan penjualan itu menurut Martin adalah bukti yang terverifikasi dari pendapatan didapat dari transaksi penjualan dengan pihak eksternal, sehingga pendapatan biasanya tidak dapat diakui sebelum penjualan. Oke, kita bisa lanjut ya. Ini bisa dilihat di buku mungkin. Oke, kita bisa lihat di sini ada pengecualian untuk dasar penjualan. Jadi yang pertama itu pendapatan dapat diakui selama masa produksi itu berdasarkan metode percentage of completion
Ini menurut IAS, AESB 118. Hal ini dianggap memenuhi kriteria pengakuan pendapatan yang dapat diukur secara andal dan adanya transaksi, yaitu kontrak penentuan percentage of completion dapat dilakukan dengan cara ini ya. Yang pertama itu proporsi biaya kontrak dibebankan pada pekerjaan yang dilakukan sampai periode tertentu dibandingkan dengan total estimasi biaya kontrak. Lalu adanya survei pada pekerjaan yang dilakukan. Lalu adanya juga penyelesaian fisik secara proporsional dibandingkan dengan kontrak pekerjaan. Ya, bisa dilihat di presentasi ini yang pertama itu percentage of completion ini penggunaan metode yang dapat digunakan apabila estimasinya andal untuk penyelesaian biayanya dan pendapatan kontraknya. Lalu yang kedua itu ada pendapatan yang diakui pada akhir produksi. Jadi pendapatan yang diakui pada akhir produksi itu jika peristiwa penting terjadi adalah pada saat produksinya dan penjualan setelah penjualan setelahnya. Hanyalah sesuatu yang rutin sehingga dianggap akan selalu terjadi. Dan yang ketiga itu pendapatan diakui pada saat kas diterima setelah penjualan yang dilakukan, yaitu pada penjualan dengan metode installment dan cost recovery. Jadi metode ini menunjukkan bentuk konservatif pengakuan pendapatan dan penting karena kriteria pengakuan pendapatan pertama atau measurability dan ketiga itu penyelesaian substansial. Jadi tidak terpenuhi pembuktiannya. Jadi adalah hanya berdasarkan kas yang diterima dari pelanggan. Bisa dilihat di itu tadi ya yang seperti saya jelaskan di presentasi itu, di presentasi metode installment dan cost recovery adalah prosedur yang pas hubungan dengan pengakuan pendapatan berdasarkan cash yang diterima setelah penjualan uang yang diterima adalah jumlah pendapatannya. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh saudara Harley. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan rendering of service. Rendering of service itu adalah pendapatan yang diakui pada periode ketika layanan diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna. Informasi yang berguna tentang aktivitas layanan dan kinerja perusahaan dalam periode tersebut, yang tidak akan tersedia jika layanan harus lengkap sebelum pendapatan diakui. Dan di paragraf 23 mengatakan bahwa suatu entitas pada umumnya mampu membuat perkiraan yang andal memungkinkan pengakuan pendapatan ketika telah berubah menjadi hal-hal berikut dengan pihak lain. Yang pertama, hak masing-masing pihak yang berkenan dan layanan yang diberikan akan diterima oleh pihak, dan pertimbangan untuk dipertukarkan dan cara dan jangka waktu penyelesaian. Misalnya, ASIC menemukan bahwa perusahaan yang bertindak dalam hubungan agen seperti agen perjalanan melaporkan pendapatan secara bruto
Mereka menunjukkan nilai transaksi yang dilakukan oleh klien daripada jumlah bersih komisi yang mereka berhak terima. Next. Selanjutnya ada interest, royalty, dan dividen. Sebelum masuk ke bawah, apa itu bunga? Bunga adalah seperti tambahan uang sebagai jasa atas sejumlah modal yang ditanam atau kelebihan pembayaran dari seharusnya. Dan bunga ini tuh biasanya dinyatakan dalam bentuk persen terhadap modal awal dan diperhitungkan untuk setiap jangka waktu tertentu dan disebut suku bunga. Lalu royalti. Royalti itu bisa disebut sebagai jumlah yang dibayarkan untuk pengguna properti. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Dan misalnya contohnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual. Lalu penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisnya itu dijual. Dan pemilik tanah menyewakan tanahnya ke perusahaan minyak atau perusahaan penambangan akan mendapatkan royalti atas jumlah dasar minyak yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan bunga, royalti, dan dividen itu dapat diakui ketika diterima memenuhi beberapa kriteria yang diakui secara umum. Kriteria yang pertama itu ada pengukuran, dan yang kedua ada transaksi, lalu yang ketiga ada penyelesaian dan substansial. Dalam hal ini, pendapatan yang terkumpul dicatat meskipun tidak ada transaksi dari eksternal. Contohnya adalah pendapatan bunga yang masih harus dibayar pada akhir periode akuntansi. Akibatnya layanan dijual penggunaan uang karena setiap hari berlalu. Next. Selanjutnya ada tantangan untuk pembuat standar. Lanjut. Ya, di saat ini ada development in revenue, recognition, and measurement. Pembuat standar telah mencatat bahwa inkonsistensi antara kerangka ISP dan beberapa standar. Misalnya penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka kerja di IASP di IAS 18 menciptakan bahwa aset dan kewajiban yang ditangguhkan yang tidak sesuai dengan definisi kerangka aset dan kewajiban. Lalu perkembangan dan pengakuan pendapatan dan pengukuran. IASB dan FASB itu telah melakukan sejumlah proyek atau sebuah proyek bersama dalam rangka transaksi penindak dilayani dengan baik oleh literatur panduan yang ada. Dan selain itu, transaksi yang menjadi lebih kompleks, contohnya mereka dapat menggabungkan barang, jasa, dan transaksi keuangan. Para pembuat standar tersebut telah mencatat bahwa ketidakkonsistenannya keluar antara kerangka IASP dan beberapa standar. Misalnya penerapan kriteria pengakuan dalam definisi kerangka kerja aset dan kewajiban lebih lanjut. Dan standar tidak menangani dengan baik dengan transaksi yang melibatkan komponen seperti pengaturan pendapatan multi-elemen. Misalnya produk utama dengan produk layanan tambahan yang sedang berlangsung. Seperti yang terjadi pada teknologi dalam pengakuan pendapatan rumit, FASB telah mengindikasikan adanya kekosongan dalam bimbingan pengakuan pendapatan dan kurangnya dasar konseptual untuk menyelesaikan masalah yang relevan. Lalu kebijakan pengakuan pendapatan perusahaan AS atau Amerika Serikat telah menjadi subjek dari kemayuritasan permintaan SEC untuk penyajian kembali ke laporan keuangan. Lalu untuk pengukuran nilai wajarnya, munculnya aset dengan karakteristik yang berbeda, seperti instrumen keuangan
dan menggunakan lebih dari pengukuran nilai wajar dalam standar spesifik. Berdasarkan atribut model pengukuran campuran, semua item yang telah diukur pada nilai wajar saat ini diakuisisi atau perolehan harga entry, dan selanjutnya dicatat pada biaya historis atau ditulis. Dan beberapa item yang dinilai kembali berdasarkan nilai wajar setelah diakuisisi, seperti dibahas sebelumnya. Definisi pendapatan diadopsi oleh IASB, berarti pendapatan yang dapat dihasilkan dari perubahan nilai aktiva bersih itu seperti beberapa IASB standar yang mengharuskan keuntungan dan kerugian yang timbul dari penilaian kembali aset termasuk dalam baik pendapatan operasional atau pendapatan komprehensif. Lalu dari segi penyajian laporan keuangannya, IASB memiliki proyek bersama FASB dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan, kelanjutan dari pekerjaan mereka pada pelaporan kinerja keuangan. Dan FASB atau IASB telah mengusulkan prinsip-prinsip dasar untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan. Yang pertama, entitas pelaporan harus mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana mereka muncul dan mengukurnya pada nilai wajar dan pada tanggal yang muncul jika dapat menentukan baik kejadian dan pengukuran mereka dengan keandalan yang cukup. Lalu yang kedua, entitas pelaporan harus mengukur pendapatan yang timbul dari peningkatan asetnya atau penurunan kewajibannya pada nilai wajar, kenaikan atau penurunan tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada development in revenue masing tadi. Berikut adalah prinsip-prinsip yang merupakan perpanjangan dari panduan sebelumnya. Namun mereka mencakup perubahan penekanan di daerah sakit yang dapat menyebabkan perubahan dalam praktik akuntansi. Sebagai contohnya, yang pertama ada pendapatan diakui pada periode yang dimana saat ia muncul. Jadi pendapatan ini tuh bisa diakui jika dia sudah muncul. Lalu yang kedua ada pendapatan muncul pendapatan muncul dari peningkatan aset atau penurunan kewajiban. Lalu ada pengakuan pendapatan dan pengukuran mencerminkan nilai wajar. Dan terakhir, pengukuran harus bisa diandalkan. Next. Lalu IASB secara sementara setuju bahwa dua kriteria tersebut harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan ini. Yang pertama ada kriteria elemen yang membutuhkan perubahan dalam aset atau kewajiban yang terjadi, yaitu yang pertama ada peningkatan aset telah menghasilkan peningkatan ekuitas tanpa investasi yang sepadan oleh pemilik, dan penurunan kewajiban telah terjadi yang meningkatkan ekuitas tanpa investasi yang sepadan oleh pemilik. Dan kriteria pengukuran yang mengharuskan perubahan dalam aset atau kewajiban dapat diukur secara tepat, yaitu aset atau kewajiban diukur dengan menggunakan atribut dan peningkatan aset atau penurunan kewajiban dapat diukur dengan keandalan yang cukup. Next. Lalu selanjutnya ada fair value measurement. Fair value measurement itu munculnya aset dengan berbagai karakteristik seperti financial instrument dan banyaknya penggunaan pengukuran fair value dan beberapa standar spesifik seperti IAS 39 garis miring AASB 139 Financial Instrument Recognition and Measurement.
Lalu ada IAS 40 garis miring AASB 140 investment property. Lalu ada IAS 41 garis miring AASB 141 agriculture. Lalu telah menghasilkan minat yang besar dalam pengakuan pendapatan dan isu-isu terkait dengan tentang kapan dan bagaimana perubahan nilai aset dan kewajiban harus diakui dan diukur. Next. Lalu di bawah model atribut mix measurement, semua item diukur pada nilai wajar pada saat akuisisi biaya perolehan enterprise. Dan setelah itu membawa biaya historis atau mencatat historis. Beberapa item diukur kembali ke nilai wajar setelah akuisisi. Dan beberapa standar IASB menghendaki gain and loss yang berasal dari pengukuran kembali aset termasuk dalam operating income atau comprehensive income. Yang termasuk income atas gain or loss dalam periode berjalan. Lalu ada release atau unreleased. Next. Lalu selanjutnya ada financial statement presentation. IASB memiliki proyek bersama dengan FASB berhubungan dengan penyajian laporan keuangan. Proyek ini mendiskusikan pengakuan pendapatan berkaitan dengan bagaimana item-item pendapatan dilaporkan dalam laporan keuangan. Next. Next, bro. Ya, berikut merupakan kesimpulan tentatif yang bisa dihasilkan. Ada an all inclusive single income statement yang merupakan perubahan dari praktek masa lalu di mana multiple income statement disajikan semua perubahan aset dan liabilities akan ditujukan dalam income statement sedangkan masa lalu hanya beberapa item saja. Lalu yang kedua, realisasi bukan basis dari inclusion of item. Fakta bahwa sebuah item tidak terrealisasi bukanlah penghalang untuk dimasukkannya ke dalam laporan keuangan. Ini merupakan perubahan dalam praktek yang mungkin disukai oleh analisis yang menginginkan pengukuran fair value dan pemasukan semua item yang mempengaruhi kekayaan shareholder. Lalu penggunaan fair value measurement bersifat kontroversial di banyak negara karena dianggap kurangnya reliabilitas. Dan pengungkapan terpisah atas performa measurement, income statement akan membedakan antara income flow dan penyesuaian penilaian. Dan penyesuaian penilaian perubahan fair value akan mengungkapkan alasan perubahan performa dalam periode berjalan, perubahan ekonomi, atau perubahan ekspektasi pasar. Akan tetapi, klasifikasi atas item dapat terjadi secara tidak langsung dan membutuhkan judgement atau beberapa pengguna laporan menolak tuntutan tersebut yang dapat meningkatkan subjektivitas dalam laporan keuangan dan mengurangi reliabilitas dan konfrontabilitas dalam material yang akan disajikan. Next. Lalu selanjutnya ada masalah bagi auditor. Lanjut. Di masalah bagi auditor ini yang pertama, pendapatan berlebihan kemungkinan akan didorong oleh upaya manajer untuk mengelabui penggunaan laporan keuangan. Lalu yang kedua, hal ini mungkin saat kompensasi manajer didasarkan pada bonus terkait dengan pendapatan yang didapat ditargetkan. Lalu yang ketiga,
Auditor terlalu sensitif terhadap risiko dan pada pertumbuhan pendapatan klien dan harus mengumpulkan bukti langsung untuk mendukung pendapatan mereka tidak salah saji. Lalu beberapa salah saji pendapatan dapat dikaitkan dengan over optimisme. X estimasi kemajuan kontrak konstruksi. Lalu yang terakhir, salah saji pendapatan yang lain karena penipuan. Prematur pengiriman barang kepada pembeli tanpa perintah perusahaan. Next. Lalu selanjutnya ada kesimpulannya. Lanjut. Kesimpulan dari presentasi kelompok ini adalah yang pertama, masalah yang berkaitan dengan definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan. Yang kedua, poin pengakuan kritis, lalu kriteria pengakuan pendapatan, lalu pengukuran pendapatan, dan panduan yang diberikan oleh pembuat standar, lalu ada proyek dan perkembangan saat ini, lalu yang terakhir adalah masalah apa saja yang terjadi pada auditor. Next, oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Saya Harley sebagai ketua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.